Ketemu lagi dengan saya Evangelis Hengki Kurniawan. Pada kesempatan ini saya ingin share kejadian yang barusan saja terjadi, yang ketika saya ingin membuat jahe madu gitu ya. Lalu saya melihat bahwa madu yang ada di tangan saya ini ternyata banyak sekali semut yang akhirnya mati di dalam madu tersebut gitu ya. Jadi waktu saya mau bikin, akhirnya saya tidak jadi bikin. Ya, mungkin kalau teman-teman tahu gitu ya, ini mungkin nggak terlalu kelihatan karena kecil gelap juga warnanya hitam gitu ya. Jadi wah di situ kalau teman-teman lihat perhatikan, nah di situ ada banyak semut gitu ya. Semut-semut itu binasa karena dia coba, nah tuh kelihatan ya. Kelihatan ya semutnya banyak. Jadi ketika saya membuka madu ini langsung saya nggak jadi bikin gitu loh. Jadi mengurungkan niat saya untuk membuat minuman tersebut. Nah, dari kejadian peristiwa ini ada hal yang menarik yang akhirnya siang hari ini saya mau bagikan buat setiap kita. Yang pertama adalah dari sisi si semut gitu ya. Nah, semut ini emang suka manis gitu ya. Semut mencari yang manis selalu ya. Di mana ada gula di situ ada semut. Itu benar gitu ya. Nah, ketika itu di sisi sini, si semut ini gitu ya, itu ketika dia mencoba untuk meraih hal yang manis atau madu ini, justru akhirnya semut ini mendapat celaka atau akhirnya dia binasa ketika ingin memperoleh madu itu sendiri. Nah, akhirnya saya melihat ini sama seperti manusia gitu ya. Manusia ketika berusaha, saya ambil contoh dimensi yang umum gitu ya, itu mengenai ingin kaya gitu ya, karena uang lah, harta. Banyak orang manusia ini sama seperti semut ini berusaha ingin kaya, ingin mendapat banyak uang gitu ya kan, ingin harta berlimpah gitu. Jadi akhirnya bekerja keras mati-matian, akhirnya mereka juga binasa oleh kekayaan dan hartanya sendiri gitu ya, oleh uang itu. Jadi seringkali kita melihat bahwa manusia berusaha untuk meraih uang gitu, untuk memiliki uang, ingin sekali megang uang untuk megang kekuasaan dan lain sebagainya, tetapi akhirnya binasa sendiri gitu kan, terjebak dengan hal demikian sama seperti semut ini gitu ya, akhirnya terjebak di dalam madu itu sendiri. Banyak keserakahan yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, manusia ini mengejar sesuatu yang akhirnya tidak mereka bisa miliki. Contohnya kekayaan. Bukan berarti Anda dan saya tidak boleh menjadi orang kaya, tidak gitu ya. Tetapi maksud saya ingin kaya ini menjadi hal yang berbahaya. Keinginan kita atau waktu kita memperoleh sesuatu atau dalam hal ini kekayaan gitu ya. Anda memperoleh sesuatu karena keinginan atau didirect oleh karena hawa nafsu itu justru akan membuat Anda terjebak. Anda akan mulai menjadi orang yang serakah gitu loh. Akhirnya akan membinasakan Anda dan saya sama seperti semut ini yang begitu mencari berusaha seakan-akan memperoleh madu gitu kan, begitu serakah akhirnya dia jatuh dan ditenggelamkan oleh madu itu sendiri, akhirnya binasa. Banyak sering kali kita lihat banyak orang-orang dunia akhirnya jatuh oleh kekayaannya sendiri, jatuh karena oleh hartanya sendiri. Apakah kita benar-benar memiliki uang tersebut, harta tersebut, atau kekayaan tersebut? Saya rasa tidak gitu ya. Nah, saya pernah bahas di YouTube channel saya mengenai memiliki gitu kan, harta itu justru kalau saya pegang berarti bukan saya yang pegang, saya dipegang oleh uang. Tetapi kalau ini adalah milik saya, maka saya memiliki kuasa untuk melepas. Nah, itu dia memiliki. Saya utus nih uang saya kemana, 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 lain sebagainya gitu ya. Jadi itulah yang memiliki. Jadi bukan berarti Anda dan saya tidak boleh menjadi orang kaya, tidak gitu ya. Jadi yang tidak boleh adalah keinginan kita. Inginnya itu yang bahaya. Hati-hati gitu ya. Jadi saya berharap kita jangan sampai binasa seperti semut ini yang akhirnya berada di apa ya, malah tenggelam oleh madu yang dia cari itu sendiri. Jangan sampai kita tenggelam justru oleh kekayaan atau harta atau uang yang kita cari, karena itu bukan satu-satunya. Dan yang berikutnya lagi dari sisi madunya gitu ya. Jadi ketika tahu ada semut itu banyak yang datang, maka saya mengetahui madu ini madu yang asli gitu ya. Karena kalau bukan asli, maka nggak akan mungkin semut datang gitu ya. Kita tahu bahwa kalau misalnya makanan gitu kan, ya itu pakai buatan atau apa, campuran gitu kan, semut pasti nggak suka. Nah, kita tahu di situ gitu ya. Nah, saya melihat bahwa madu yang asli itu pasti akan didatangi oleh atau dihampiri oleh sesuatu juga yang sifatnya sejati gitu ya. Nah,
Saya berharap ketika Anda dan saya menjadi orang-orang Kristen gitu ya, harap kita menjadi orang-orang Kristen yang sejati yang akhirnya percaya kepada Injil yang sejati. Kalau kita menyebarkan Injil sejati gitu ya, pasti akan diikuti oleh orang-orang Kristen yang juga sejati. Kalau kita dalam pengkabaran Injil gitu kan, memberitakan Injil atau kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang asli gitu kan, secara asali gitu kan, saya percaya banyak orang-orang Kristen di luar sana juga akan mengikuti gitu ya. Jadi jangan sampai mencari sensasi. Banyak seringkali juga beberapa media kekristenan juga yang mungkin cari sensasi gitu kan. Tetapi kalau misalnya kebenaran yang kita sampaikan, dan saya percaya gitu kan, ada orang-orang Kristen sejati juga akan dipimpin untuk datang kepada Injil itu sendiri. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu yang akan menggembalakan setiap kita. Alkitab melalui Injil gitu ya, akan menggembalakan setiap orang-orang percaya umat pilihannya. Itu akan datang gitu ya. Jadi jangan, bukan berarti demikian juga. Misalnya ada satu komunitas gereja gitu kan, jemaatnya banyak gitu kan, belum tentu jemaat banyak itu bahwa itu berarti gerejanya sehat gitu kan, tidak gitu loh. Bukan begitu maksud saya. Jadi ketika kita tahu bahwa yang datang, misalnya yang datang ini gitu kan di madu saya ini bukan semut, misalnya kecoa, banyak tuh kecoa, cicak gitu kan, laba-laba gitu kan, banyak. Kan saya tahu ini berarti madu bukan asli. Kenapa? Kok yang datang cicak, kecoa gitu ya, laba-laba yang suka gitu ya, segala macam gitu kan. Semut nggak akan suka. Jadi kita lihat juga gitu kan, siapa yang datengin menghampiri madu ini. Kita akan tahu ini yang kalau hampiri semut, nah kita tahu nih, banyak kan semut yang hampir ini, kita tahu madu ini asli. Sama ketika kita bicara gitu kan, wah berada dalam satu gereja itu hebat segala macam. Saya nggak yakin gitu loh. Bukan masalah kuantitas, tapi masalah kualitas. Kita tahu kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka Injil, nggak suka firman gitu ya. Lalu dia bilang dia gerejanya bertumbuh besar gitu kan. Itu yang asali gitu kan dan sebagainya, belum tentu gitu loh. Dia suka Injil nggak, suka firman nggak. Anda dan saya juga bisa melihat bahwa kita ini pengikut Kristus sejati atau bukan. Apakah kita menyukai firman? Ya kalau kita nggak menyukai firman, ya udah otomatis kita ya bukan pengikut Kristen yang sejati sebenarnya. Nah kalau kita sudah suka firman juga, tetapi firman yang mana dulu gitu kan. Nah ini juga menjadi PR juga buat setiap kita. Firman Tuhan yang memberitakan apa dulu? Memberitakan mukjizat, memberitakan karunia-karunia, memberitakan apa? Berkat-berkat Tuhan dan lain sebagainya, atau memberitakan Kristus yang mati tersalib di atas kayu salib untuk menebus dosa Anda dan saya, sehingga Anda dan saya harus hidup lebih suci, lebih kudus, yang menuntut diri Anda dan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sempurna, serupa dengan Kristus. Walaupun kita nggak bisa sempurna, tetapi nanti akan datang. We are ready but not yet. Tapi bukan berarti akhirnya karena nggak bisa sempurna, lalu kita nggak mau belajar, lalu kita nggak mau berusaha untuk hidup lebih baik atau menjaga hidup kita lebih kudus. Tidak. Ini saya berharap Anda dan saya benar-benar gemar akan firman Tuhan. Itu menjadi bagian daripada ciri kita mau belajar firman Tuhan. Kalau nggak mau belajar firman Tuhan, nggak tahu yang datang itu siapa gitu ya. Ini kalau yang datang bukan semut, ya saya lain kali nggak mau beli lagi nih madu gitu ya, karena bukan asli, ternyata oplosan misalnya. Tetapi kalau ciri daripada setiap kita bahwa kita adalah orang yang benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka kita akan mencintai firman-Nya. Kita akan mau merenungkan firman-Nya, kita mau belajar firman-Nya, bukan mau yang lain-lain. Nah, firman yang disampaikan adalah firman yang mengajak dan membawa kita mengenal kepada Kristus. Itu adalah Injil yang sejati. Jadi saya berharap, saya percaya juga dalam kedaulatan Tuhan bahwa setiap umat pilihan pasti akan dibimbing, dituntun oleh firman Allah. Salah akustik pada siang hari ini cukup sekian. Biarlah ada satu kegerakan yang di dalam diri kita untuk semakin hari iman kita bertambah-tambah. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.